Selamat siang, saya adalah guru bahasa Jepang di salah satu SMA. Mulai sekarang, saya akan memberitahu Anda 3 hal. Pertama, mengenai latar belakang saya. Kedua, hal-hal yang menyulitkan saya. Dan ketiga adalah hal-hal yang saya ingin Anda lakukan dan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Saya datang ke Jepang dari Cina ketika saya masih kelas 5 SD. Karena ayah dan ibu saya bekerja di Jepang. Orang tua memiliki restoran Cina di Toyota. Oleh sebab itu, saya masuk ke SD Kosema yang ada di Toyota. Namun, saya yang baru saja tiba di Jepang tidak mengerti bahasa Jepang. Jadi, sebelum masuk SD, saya mengikuti kelas bahasa Jepang seperti Karafuru. Awalnya saya merasa khawatir. Karena tidak bisa berbahasa Jepang, saya tidak tahu bagaimana cara mengikuti pelajaran secara tiba-tiba dan bagaimana cara berbicara dengan guru. Sekarang, saya sama sekali tidak bisa mengingat bagaimana saya bisa beradaptasi dengan kelas. Mungkin karena ada banyaknya anak-anak asing yang memiliki latar belakang seperti saya. Dalam waktu setengah tahun, perlahan saya mulai bisa berbicara dalam bahasa Jepang. Saya sudah bisa berbelanja dan ke restoran sendiri. Setelah 6 bulan berlalu, karena semakin bisa berbicara dalam bahasa Jepang, saya lulus dari kelas bahasa Jepang dan mulai bersekolah di SD Kosema. Berbeda dengan kelas bahasa Jepang, di sekolah beragam mata pelajaran saya ikuti, jadi ada banyak kata-kata yang tidak saya ketahui. Dan itu sangat sulit. Untungnya, saya bisa membaca kanji. Jadi, saya mencoba memahami arti kalimat dengan mengandalkannya. Namun, saat membaca dengan suara lantang atau menjawab pertanyaan, saya merasa sangat tegang. Walaupun saya tahu jawabannya, karena saya tidak tahu cara membaca kanji, ini yang membuat saya merasa cemas. Masuk SMP, saya pindah dari Toyota ke daerah yang bernama saya, dan masuk ke SMP saya. Di sana saya menyadari bahwa di Jepang sekalipun, budaya juga berubah ketika berpindah tempat. Jumlah siswa lebih banyak dari Toyota, jadi saya bisa berbicara dengan lebih banyak orang. Setelah masuk SMP, bahasa menjadi lebih sulit dan saya tidak pernah bisa membaca karangan dalam bahasa Jepang dengan baik sekalipun. Tidak baik begini terus. Lalu ibu saya berkata, "Pergi les sana." Jadi saya mulai pergi les sejak semester akhir kelas 1 SMP. Di tempat les tidak mengajarkan bahasa Jepang, tetapi mereka mengulang isi pelajaran berkali-kali, sehingga dengan sendirinya saya bisa menebak arti kata-kata. Setelah masuk SMA, saya mulai bisa membaca banyak kata, dan masalah yang saya hadapi dalam bahasa Jepang perlahan mulai berkurang. Akan tetapi, saya masih belum bisa memahami bahasa Jepang yang kurang umum, seperti furumekashi. Selain itu, ditambahnya mata pelajaran klasik sehingga nilai bahasa saya semakin memburuk. Saya berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan mencari arti kata dan cara penggunaan kata-kata di kamus, serta bertanya kepada guru. Setelah lulus dari SMA, saya melanjutkan studi di sebuah universitas di Hiroshima. Sekalipun pergi ke tempat yang jauh, saya bisa berinteraksi dengan budaya yang sama sekali berbeda. Dan ada banyak hal baru yang menyenangkan. Saya bertemu dengan dialek Hiroshima seperti jake dan melewatkan musim dingin dengan salju yang turun dengan derasnya, sehingga saya melewati kehidupan kampus yang memuaskan. 4 tahun di universitas terasa sangat cepat berlalu. Saya merasa seakan-akan menyelesaikan kuliah tanpa ada perkembangan apapun. Tahun pertama menjadi guru sangatlah sulit bagi saya. Saya merasa tegang saat mengajar, khawatir jika saya menggunakan bahasa Jepang yang aneh atau siswa sama sekali tidak memahami apa yang ingin saya sampaikan. Dikarenakan saya adalah guru bahasa Jepang, saya harus memperhatikan hal-hal kecil, terutama penggunaan partikel dalam bahasa Jepang dan urutan penulisan kanji dalam bahasa Jepang. Oleh karena itu, persiapan untuk setiap pelajaran sangat sulit, seperti menyiapkan 1 jam pelajaran dalam waktu 3 jam. Dan saya menjalaninya selama 1 tahun. Hingga sekarang, saya masih sering menemui kata-kata yang tidak saya ketahui.
Setiap kali itu terjadi, saya berusaha untuk mencari tahu, melihat contoh kalimat, dan mempelajarinya. Kedua, hal yang menyulitkan saya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hal yang menyulitkan adalah bahasa. Masih banyak kata-kata yang tidak saya ketahui. Saya sering kesulitan, apa arti kata ini? Kanji jika ditulis seperti ini, tapi karena bukan bahasa Cina, apakah artinya berbeda dengan kata-kata tersebut? Saya juga merasa kesulitan karena tidak terbiasa dengan tradisi khas Jepang, seperti etika dan sopan santun di Jepang. Dalam berhubungan dengan senior dan junior, berinteraksi dengan orang yang lebih senior, serta hubungan antara guru dan siswa, saya diharuskan memiliki berbagai wajah atau topeng sesuai dengan berbagai situasi. Sedikit melenceng, saat saya menyewa apartemen, saya pernah diberitahu oleh agen properti bahwa ada properti yang tidak disewakan oleh pemilik jika penyewanya adalah orang asing. Ketika saya menanyakan alasannya, mereka mengatakan orang asing sering tidak merawat kamar dengan baik, dan ada kalanya mereka mencoret-coret dinding atau merusak toilet. Dibandingkan dengan orang Jepang, saya merasa kesulitan karena aspek ketidaknyamanan seperti itu bagi orang asing. Di satu sisi, saya berpikir bahwa pemilik yang berpikir seperti itu mendiskriminasi semua orang asing. Dan di sisi lain, saya juga merasa kita harus mengubah citra bahwa orang asing memiliki etika yang buruk. Ketiga, hal-hal yang saya ingin Anda lakukan dan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Mulai sekarang, saya ingin membicarakan tentang beberapa hal yang saya harap kalian semua lakukan dan berusaha keras. Pertama, penting untuk belajar bahasa. Dengan mengetahui bahasa, wawasan kita juga akan semakin luas. Misalnya, apakah Anda tahu arti kata suiko? Istilah ini berasal dari sebuah cerita tentang seorang penyair Tiongkok yang dengan teliti memilih kata antara osu mendorong dan tataku mengetok saat menulis puisi. Saya percaya dengan mengetahui kata ini dan asal-usulnya, sedikit banyak akan merubah cara pandang kita terhadap dunia. Oleh karena itu, ketika menemui kata-kata yang tidak kita ketahui atau bahasa Jepang yang asing, sebaiknya jangan kita abaikan begitu saja. Sebaliknya, dengan rasa ingin tahu, kita harus bertanya kepada orang lain. Saya tidak mengerti, bisa tolong ajari saya? Atau mencari tahu sendiri untuk mengetahui lebih banyak tentang kata-kata tersebut. Selain itu, saat menggunakan bahasa Jepang, yaitu berinteraksi dengan orang lain dalam bahasa Jepang, sangatlah penting. Oleh karena itu, aktiflah untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau kegiatan sekolah dan berbicaralah dengan beragam orang. Selanjutnya, mari kita pahami aturan-aturan dalam masyarakat Jepang. Negara Jepang sangat luas, sehingga aturan dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi. Ada beberapa peraturan dalam berbagai situasi, seperti pemisahan sampah, peraturan sekolah, cara berinteraksi dengan tetangga, dan cara bergaul dengan rekan kerja. Saya percaya bahwa dengan memahami aturan-aturan tersebut, kita baru bisa memahami masyarakat Jepang. Misalnya, karena di sekolah dilarang memakai anting, di masyarakat Jepang, siswa dianggap sebagai orang yang hanya fokus pada belajar. Dari sini, kita bisa memahami bahwa setiap negara memiliki perbedaan dalam agama dan kebiasaan. Jadi, saya tidak ingin mengatakan, patuhilah aturannya, dengan tuntutan yang tidak realistis. Namun, dengan memahami aturan, saya percaya kita akan lebih memahami masyarakat Jepang, dan kehidupan kita pun akan menjadi lebih nyaman. Terakhir, mari kita hilangkan ungkapan karena mereka adalah orang asing dari pikiran kita. Ketika kita membaca berita atau artikel di surat kabar, seringkali kita melihat berbagai berita negatif tentang orang asing. Seperti masalah pemisahan sampah, masalah yang ditimbulkan oleh wisatawan, atau penyalahgunaan internet oleh orang asing. Di bawah pengaruh artikel tersebut, selalu ada komentar yang fokus pada ungkapan, orang asing harus pergi dari Jepang, atau
orang asing sama sekali tidak bisa mematuhi aturan atau berfokus pada karena mereka adalah orang asing. Setiap kali saya melihat komentar seperti itu, saya berpikir, sebenarnya ada banyak juga orang asing yang mematuhi aturan dan berkontribusi positif di Jepang. Di sisi lain, saya juga ingin menghapus stereotip yang mengatakan karena mereka orang asing, mereka membutuhkan bantuan, dan mereka tidak bisa memahami hal-hal yang sulit. Banyak orang Jepang memandang orang asing dengan cara seperti itu. Akibatnya, mungkin ada orang asing yang merasa nyaman dengan pandangan tersebut. Akan tetapi, karena kita berada di Jepang dan menetap di sini, saya percaya bahwa penting untuk menguasai bahasa Jepang dan ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Dari kedua sudut pandang ini, saya berpikir kita harus membuktikan bahwa citra orang asing di mata orang Jepang seharusnya tidak karena mereka orang asing. Akan tetapi, meskipun mereka orang asing. Terakhir, saya akan memperkenalkan barang-barang praktis yang masih saya pergunakan sampai saat ini. Pertama, kamus yang terbagi menjadi dua jenis, kamus berbentuk buku dan kamus elektronik. Saya lebih menyarankan kamus elektronik karena dengan menulis kanji ke dalam kamus, kita bisa segera mengetahui arti dan cara membacanya. Saya merasa praktis dengan kamus elektronik ini. Yang kedua adalah halaman internet yang bernama Yorei JP. Kita bisa mencari arti dan cara penggunaan kata. Kita tinggal memasukkan kata yang akan kita cari, maka dari halaman ini akan muncul arti beserta contoh-contoh kalimat dari penggunaan kata tersebut. Yang ketiga adalah buku tentang teknik menulis karangan. Buku ini dapat dipergunakan untuk anak SMP yang akan menulis karangan. Buku ini adalah buku yang mengajari cara menggunakan tanda-tanda titik atau koma, urutan serta susunan kalimat yang benar dalam menulis karangan dengan cara yang lebih mudah dimengerti. Ini adalah 3 jenis alat bantu yang menurut saya dapat digunakan dalam belajar. Silakan mencoba. Singkat cerita, setelah mendengar cerita dari saya, apa pendapat kalian? Saya akan sangat senang jika cerita saya bisa bermanfaat meskipun sedikit saja bagi kalian. Terima kasih.